Selamat pagi, komen dari Pak Andi. Ya, antara jam 1 dan jam 7, jam 1 sampai jam 7, Pak. Tidak sarapan, tidak makan malam, makannya di antara jam 1 sampai jam 7. Ya, berapa kali makan? Kalau saya satu kali. Saya satu kali. Saya satu kali tapi yang bermanfaat. Contohnya kayak hari ini saya makan di Padang apa itu tadi ya? Saya makan 2 ayam gulai, saya makan 1 telur dadar, saya makan 2 otak hari ini tadi. Di warung Padang itu. Nasinya nggak dimakan kalau saya ya. Intinya begini, Pak. Pola itu adalah pola kesehatan ya. Kamu yang usia 25 tahun sampai umur berapapun, dengan pola itu kamu sehat, kamu kuat. Kalau kamu punya aktivitas berlimpah ya, kamu punya aktivitas berlimpah seperti anak-anak sekolah yang tidak ada capeknya, ya monggo silahkan. Kamu mau asupkan makanan apapun, no problem, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah berusia 35 tahun, 45 tahun, harus kamu memperhatikan makananmu. Terutama kamu harus menyiapkan suplemenmu supaya kamu bisa terasupkan mikro dan makronutrisi dengan baik. Kalau kamu sudah memutuskan untuk tidak sarapan dan tidak makan malam, nggak peduli pekerjaan kamu ya, silahkan kamu pekerjaannya apa saja, itu pilihan hidup. Itu kewajiban yang harus kamu lakukan. Bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tanggamu. Itu kewajiban yang kamu harus lakukan. Tapi di samping kewajiban yang harus kamu lakukan, kamu juga harus memikirkan tubuhmu. Karena tubuhmu adalah alat utama untuk bisa menghasilkan dan mencukupi kebutuhan keluargamu. Kalau kamu tidak memperhatikan tubuhmu, ya berarti kamu sedang menabung untuk membiayai monster yang sekarang sedang kamu ciptakan. Gitu. Itu istilahnya kayak begitu. Nah, di jam 1 sampai jam 7, kalau kamu tidak punya masalah degeneratif, bebas. Kamu tidak punya masalah metabolik, bebas. Kamu tidak punya masalah komplikasi, bebas. Makan apa aja silahkan. Yang penting aktivitasmu jalan. Kamu kerja dengan tenaga, kamu kerja dengan otot, kamu kerja dengan memeras keringat, silakan. Apa saja silahkan kamu bisa makan. Tapi kalau kamu udah usia 35 tahun, makan di antara jam 1 sampai jam 7, maka mau tidak mau, ketika kamu sudah mengalami degeneratif, komplikatif, dan metabolic syndrome, berarti tubuhmu sudah tidak bisa digeber dengan makan apa saja. Artinya, makanan yang kamu harus siapkan untuk membuat tubuhmu pulih dan sehat, telur, ikan, daging, seafood. 4 poin ini makanan aslinya untuk memulihkan sel-sel tubuh. Ya. Dan kemudian kamu harus berani memutuskan skip nasi, skip tepung, skip gula, skip gorengan, skip minuman manis, skip jajan-jajanan, skip cemilan-cemilan. Mau tidak mau. Karena apa? Karena gula di dalam tubuhmu sudah berlebih. Sehingga kamu harus cut. Dan kamu harus mulai supply yang namanya protein, asam amino, asam lemak. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah mengandung gula. Jadi itu yang terbaik. Saya tidak makan nasi. Saya tidak makan tepung. Saya tidak makan gorengan. Saya tidak makan manis-manis. Saya tidak makan cemilan 10. Kalau harus saya cemilan, ketika saya di perjalanan, cemilan saya emping, cemilan saya kacang mede, cemilan saya kacang. Itu dalam perjalanan. Untuk sahabat perjalanan, saya menyemilnya itu. Tidak apa-apa itu, Pak. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena saya tidak terinput jajanan yang lain. Saya tidak terinput nasi. Saya tidak terinput tepung. Sehingga kacang mede, emping, kacang goreng itu membantu saya untuk fit. Dan saya tidak berhenti di jalan untuk makan. Karena memang saya udah putuskan 1 hari saya makan 1 kali. Gitu ya. Nah ini jawabannya. Supaya Bapak bisa melihat apa yang harus dilakukan. Ya bukan hanya Bapak aja, tapi teman-teman yang lain. Sehingga teman-teman bisa melihat yang terbaik dalam hidup itu seperti apa.
Banyak protes di komen ya, itu pola Bapak, tidak buat kami. Ya enggak apa-apa. Kan kamu punya mulut sendiri. Mulutmu kan nggak bisa ikut mulut saya. Lambungmu juga nggak bisa ikut lambung saya. Saya juga nggak mau ikut lambungmu, Jess. Saya juga nggak mau ikut tenggorokanmu. Saya juga nggak mau ikut ususmu. Jadi kamu punya usus sendiri, kamu punya mulut sendiri, saya punya mulut sendiri. Nah, ketika kamu menganggap apa yang saya sampaikan baik, yuk kita sehat sama-sama. Tapi kalau kamu menganggap apa yang saya sampaikan tidak baik, ya sudah, kamu kan punya pemahaman sendiri. Nggak usah membuli saya. Nggak ada gunanya kamu membuli saya juga, gitu. Saya hanya mengajak sebuah kebaikan yang semua orang sudah mengalaminya masalah. Di mana apa yang membuat mereka mengalami degeneratif, komplikatif, dan metabolic syndrome itu adalah dari 5 asupan tubuh. Yang 4 kamu abaikan, yang ini kamu suplai. Apa ini? Jajanan. Apa ini? Cemilan. Apa ini? Gorengan. Apa ini? Nasi. Apa ini? Tepung. Apa ini? Minuman-minuman berenergi. Apa ini? Roti-rotian. Apa ini? Sosis-sosisan. Apa ini? Nugget-nuggetan. Apa ini? Jajanan-jajanan, jadah-jadahan. Dan ini kamu abaikan. Contoh yang paling gampang. Kamu kalau pergi dengan anakmu, kamu bawa bontotan. Pertanyaan saya, di dalam bontotan satu tas kresek yang kamu bawa untuk cemilan anakmu, ada enggak telur? Enggak pasti. Yang ada adalah ciki-cikian, roti-rotian, tepung-tepungan, gula-gulaan, natrium-natriuman, mimian, semuanya begitu semua. Dan itu bahasanya sama, ganjel perut supaya anak tidak rewel. Justru kamu sedang menciptakan monster buat kehidupanmu dengan cara seperti itu. Karena tanpa sadar kamu mengabaikan mikronutrisi dan makronutrisi. Kamu hanya mengasupkan gula. Dan apalagi ketika kamu punya anak lahir, anakmu hanya dikasih susu formula. Selesai sudah. Wassalam. Gitu, Jess. Jadi antara jam 1 sampai jam 7, saya makan hanya 1 kali. Jadi 24 jam, saya memilih makan antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7. Setelah itu tidak makan. Itu dia. Yang dimakan apa? Telur, ikan, daging, seafood. Udah pilihan ini. Ini yang dimasak sudah udah ada karbonya. Ini yang dimasak udah ada gulanya. Jadi tidak perlu saya makan pakai nasi. Dan kenyangnya maksimal pasti. Ya, kenyangnya maksimal. Gitu. Jadi itu yang menjadi informasi yang paling penting buat Pak Andi ya. Sukses, Pak.